Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat menggelar seminar terkait dengan RUU BPIP yang asalnya RUU HIP jadi RUU BPIP. Acara tersebut digelar di Masjid Agung Istiqomah Jalan Citarum, Bandung, Sabtu 8 Agustus 2020 dan dihadiri oleh ratusan umat Islam dari berbagai ormas Islam. Ustadz Alfian Tanjung mengatakan keberadaan RUU HIP atau BPP ini adalah perjalanan setelah adanya Orde Lama Jilid 2. Jadinya mundurnya Pak Harto pada hari Kamis 21 Mei tahun 98 itu merupakan sebuah situasi yang dimanfaatkan oleh pasukan kuda Troya atau kebangkitan Nasakom Jilid 2 atau Orde Lama Jilid 2. Di masa awal mereka melakukan pengkondisian, menghilangkan film G30 SPKI dan seterusnya, dan muncullah RUU KKR. Jadi kalau kita tarik akarnya, dan itu oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, dan itu dibatalkan pada tahun 2004 dan mereka mencoba membangun lagi RUU KKR Jilid 2, ternyata tidak mempan juga dan mereka masuk ke Komnas HAM. Mereka membuat semacam SKKKH atau semacam surat pernyataan bahwa pemerintah itu telah bersalah pada PKI dan mereka meminta uang sejumlah yang ditentukan, ujarnya kepada Jabar News ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap untuk berjihad melawan PKI yang sudah depan mata kita semua. Saya mohon izin pada Bapak semua. Sajalah dengan tadi karena Bapak-bapak kita pakai buku, walaupun tidak tebal, buku ini pertanggungjawaban saya selama 30 tahun. Penting disimak. Ada pernyataan seorang atau dieksekusi, namanya Sudisman. Apa kata Sudisman? Jika saya mati sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Tantangan negara itu satu di antaranya gerakan komunis. Berarti komunis itu sudah memapar seluruh jaringan yang ada di negeri. Sekarang ini ada 7 instansi resmi mengirimkan kader-kader mereka untuk pendidikan di Partai Komunis Cina. Yang terkonfirmasi adalah Departemen Dalam Negeri. Karena waktu saya ditahan di Porong, Surabaya, beberapa pejabat dari Kementerian Dalam Negeri lihat saya kaget. Wah, Ustaz dia dari di sini. Dia lari-lari bisikin saya, Ustaz, tolong gimana kami ini sekarang pejabat-pejabat eselon tinggi wajib untuk pendidikan di Pusat Pendidikan Partai Komunis. Itu namanya si Agus Nurrohman namanya. Entah bener entah enggak, itu anak tampang Cina. Ya, apa yang saya katakan itu hanya untuk mengalihkan kita untuk tidak mengejar siapa perancang undang-undang HIP, untuk tidak mengejar dan menangkap, membubarkan partai yang mengusulkan undang-undang HIP. Kenapa? Itu jelas makar, mencabut Pancasila. Hizbut Tahrir belum apa-apa dan dibubarkan. Ini ada komunis sebetulnya, cuman belum ada hitam di atas putih. Nunggu kita lengah dan lemah. Makanya urusan pembakaran foto, oke kita marah, saya juga marah. Yang harus dikejar sekarang RUU HIP itu masuk prolegnas. Kalau bahasa anak remajanya emang gue mikirin. Jadi kita ini demo besar-besar dikuasai oleh PKI. TVRI dengan Iman Wirantosono itu sekarang banyak menayangkan si Biji Tukul. Biji Tukul itu adalah sastrawan dekra, tahun 60-an namanya lekra.
Demonstran buruh namanya Mukhtar Papahan, pimpinan SBSI tahun 60-an namanya Soksi. Sudah di mata semua. Kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok itu semua digarap. Undang-undang desa yang mengusulkan itu dengan skema desa mendukung kota. Jadi gerakan-gerakan mereka ini sudah jadi, dan saya juga bagaimana mau bicara yang datar-datar. Api sudah di tengah rumah kita, bukan di halaman. Sejak 98 mereka bunuhi para ustadz ulama kita dengan tuduhan dukun santet dan kolor hijau. 2018 mereka gunting kuping ustadz, mereka belah dengan penyayat daging. 41 termasuk di Bandung ada satu yang mati. Di Cianjur dimasukkan ke dalam lubang ditenggelamkan tahun 2011. Tapi laporan ke polisi semuanya tidak pernah ada reaksi apapun. Karena kelompok komunis ini sudah sampai kepada ambang pertarungan terakhir kudeta ketiga, dan mereka melihat ini hampir selesai. Maka kuncinya adalah undang-undang HIP harus dicabut dengan nama pengganti apapun, tidak bisa diterima. Persoalan sudah masuk prolegnas. Kalau masuk prolegnas seperti kita daftar di tiket udah masuk, tinggal naik pesawat. Nah kalau itu terjadi apa yang akan kita alami? Mari kita simak beberapa argumentasi kenapa kita menolak undang-undang itu. Yang pertama, undang-undang ini sudah ada di payung besar yang namanya Undang-Undang 45. Tidak perlu lagi undang-undang dibuat khusus untuk Pancasila yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu satu poin. Yang kedua, kalau undang-undang ini disahkan dengan nama apapun, agama tidak lagi dipakai sebagai hal yang prinsip, dan agama nanti akan menjadi satu formasi Tuhan yang tereliminasi dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Tolong perhatikan revolusi budaya tahun 1949 di Cina. Jadi permainan ini sebenarnya permainan kombinasi, dan hari ini mereka siap total. Orang siap, latihan kader mereka 13 angkatan, persenjataan siap, semua orang tahu sejak 2011 bertimbun senjata di berbagai titik, sampai Pak Jenderal Gatot Nurmantio pun mengeluhkan hal itu. Tentara Merah siap, bagaimana di Konawe, bagaimana di Tidore, bagaimana karena mesti nanti akan ada tambahan untuk itu. Yang jelas kita harus belajar bagaimana di Suriah ketika para mujahidin menghadapi rezim Syiah, maka yang berhadapan adalah kolaborasi antara kelompok Syiah dengan kelompok komunis Rusia. Dan ini untuk menghabisi umat Islam ini, sekarang seluruh instansi secara tegas menolak idiom-idiom Islam. Saya kebetulan sekarang agak sering di Jawa Tengah, di Solo. Itu hampir semua rumah sakit yang direkturnya suka ngadain Jumatan, yang mempersilahkan pengajian, sudah dicoret semua. Yang ganti memang muslim, tapi muslim abal-abal. Kalau yang rajin sholat, yang ngajak dokter-dokter, suster-suster untuk ngaji, ya, dari 5 rumah sakit besar itu sekarang semuanya sudah diganti semua atas perintah partai tertentu. Ya. Pasal 5 ayat 1, sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Tidak menganggap sepele. Tapi kalau dalam pertempuran, jangan kita respon cuma bidang kecil. Walaupun tadi Bapak kita, Pak Dr. Nasrullah mengatakan dicantumkannya nggak ada. Dicantumkan tadi komplain. Ini yang forum gitu. Saya tanya ke Bang Najar, Bang, kemarin apa? Saya nyetir sendiri, beri malam. Kader PII-nya bukan keluarga besarnya. Kalau kita kan di PLU waktu training, bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. PII langsung berasa tuh hatinya tuh, kecuali kalau PII merah. Ya, saya batasi, mudah-mudahan 5 menit lagi selesai. Oh, yang kedua, kalau TAP MPRS dicabut, maka mereka akan minta ganti rugi. Pada September 2005, 500 orang kader PKI dari Ngawi, dari Kediri, dari Solo, dari Boyolali, ada 500 orang yang usianya 70
sampai 2,5 miliar per orang. Yang ketiga, apabila TAP MPRS dianggap tidak ada atau dicabut, maka pemilu yang akan datang partai bernama Palu Arit demi hukum boleh ikut pemilu. Dari dulu ya, punten cek sendanya mah. Kalau saya mau bilang ini nih si Alfian ini busa-busa sejak 30 tahun yang lalu, dibilang gila lah, dibilang gak punya ilmu lah. Siapa ustadznya? Hak asasi manusia. Dan negara ini adalah negara orang-orang yang beragama. Karenanya orang-orang komunis sangat tidak layak untuk berada di negeri ini. Mereka tidak boleh hidup di negeri ini. Karena itu mereka selalu melakukan upaya pemberontakan. 1948 mereka gagal. Lalu upaya kudeta 1965. Dan sekarang kemudian lahir TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Yang isinya adalah pembubaran PKI dan larangan berkembangnya paham komunisme, Leninisme, Marxisme. Ada yang bisa menjamin kalau mereka tidak akan bangkit dan kembali melakukan kudeta? Sangat terasa betul upaya mereka untuk menutupi kebangkitan mereka. Setiap kali ada orang menyampaikan seperti Ustaz Alfian Tanjung, hati-hati ada bahaya komunis, maka mereka mengatakan itu mengada-ada. Ya, pernah dengar itu pernyataan itu? Mengada-ada. Bahkan ada juga yang mengatakan itu orang-orang yang nggak ada pekerjaan. Saya betul-betul mengutip kata kalimat-kalimat mereka. Bahkan ada juga orang yang dengan lantang di layar TV itu mengatakan, tunjukkan pada saya mana PKI itu. Padahal kita berkali-kali melihat yang bersangkutan itu berfoto dengan seorang anak PKI. Yang terang-terangan menyatakan aku bangga sebagai anak PKI menulis buku itu. Jadi dia mengatakan mana PKI? Kita bisa belah dirinya sama. Ripka Ciptaning, penulis buku Aku Bangga Sebagai Anak PKI, itu pernah diwawancara di LaTV di program analisa. Berapa PKI yang ada sekarang ini, komunis yang ada sekarang? Dia mengatakan angka 20 juta. Anak cucu dan simpatisan PKI yang ada di negeri ini ada 20 juta. Dan ketika dia ditanya oleh wartawan LaTV, bukankah PKI sekarang sudah bubar? Jawab dia, institusi bisa dilumpuhkan. Yang bersangkutan itu adalah PKI. Daya cium Ustaz Alfian jauh lebih tajam dari saya, Pak. Kalau saya baru mencium gelagat bangkitnya komunis itu di Pilpres 2014. Lewat janji-janji tim sukses. Kalau kami menang, ini yang akan kami perjuangkan. Dan betul mereka perjuangkan. Menghapus kolom agama dalam KTP. Itu membuat mereka resah, Pak, kolom agama itu. Kenapa? Mereka mau tulis agama apa? Tapi ini ditentang upaya mereka dengan ditentang oleh ormas-ormas Islam. Akhirnya mereka hanya berhasil mencantumkan kolom aliran kepercayaan dan mereka cukup nyaman di situ. Ya. Sementara cukup nyaman, mereka tinggal tulis saja kepercayaan naon lah gitu. Mereka juga berusaha berjanji akan menghapus perda-perda syariat dan itu sudah mereka lakukan.
sepertiga perda syariat yang pernah diperjuangkan oleh umat Islam sekarang sudah berhasil dihapus oleh mereka. Buku-buku PKI menyebar, buku komunis sudah berapa kali ini diamankan oleh pihak TNI. Kaos oblong berlambang Palu Arit juga sudah menyebar kemana-mana. Mereka juga menuntut untuk dihapus TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Itu juga mereka tidak berhasil. Bahkan mereka meminta agar kepala negara, presiden mengucapkan pidato, menyampaikan pidato, meminta maaf kepada keluarga PKI. Dan itu insya Allah tidak akan pernah terjadi. PKI ini mereka bisa hidup sekarang ini karena seperti dulu mereka selalu tampil dengan wajah kemunafikan. Mereka bisa tampil dengan wajah memakai baju kafir, bisa juga memakai baju Islam. Saya kalau melihat itu di layar TV, ada orang memakai atribut Islam, lalu menghina dan menodai ajaran Islam, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, mungkinkah ada seorang Muslim menghina kitab suci Al-Quran? Mungkinkah seorang Muslim menghina Rasulullah? Maka patut diduga orang-orang itu adalah orang-orang komunis. Tidak mungkin, Pak, seorang Muslim sampai tega menghina ajaran Islam, sehingga umat Islam pun marah. Konon sudah ada 19 laporan masuk ke polisi, tapi sama sekali tidak pernah sekalipun dipanggil yang bersangkutan. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Jabarus TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.